Halo teman-teman, di video ini gue mau buat sumber listrik cadangan 220 volt listrik AC menggunakan akumulator atau aki atau baterai. Caranya gampang banget, yuk langsung kita mulai aja. Nah, ini dia komponen atau alat yang akan kita gunakan untuk buat backup listrik tadi ya. Yang pertama akumulator tentu saja, kemudian ada inverter, kemudian ada jumper. Cuma 3 komponen ini aja yang akan kita pakai. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas spesifikasinya yuk. Yang pertama, untuk aki di sini gue pakai aki mobil ya, merek GS Astra. Untuk tipe dan kapasitasnya di sini ada 36B20R, kapasitasnya voltasenya 12 volt, kapasitas 35 ampere hour. Nah, maintenance free atau aki kering. Nah, ini gue pakai aki mobil yang aki kering. Terus di sini juga ada indikator untuk kualitas akinya ya, yang bulat ini. Nah, dia masih biru, isinya tuh cairan, masih biru cairannya. Nah, kalau biru berarti masih baik. Nah, ini juga ada kutub ya, kutub si baterainya atau polaritasnya. Di sini ada plus, yang hitam ini minus. Lanjut, untuk inverter gue pakai yang merek Tafware model NBQ 1000 watt, input 12 voltage, input 12 volt. Powernya di sini harusnya 1000 watt ya, karena pas beli spesifikasinya 1000 watt. Tapi perlu perlu diukur lagi sih pakai power meter mungkin untuk power aktualnya. Ya anggap aja 1000 watt dulu ya. Input voltage 12 volt, powernya 1000 watt maksimal. Oh ya, untuk inverter ini gue pakai yang tipenya PSY ya, atau PSW atau Pure Sine Wave. Jadi bentuk gelombang yang dihasilkan dari inverter ini tuh sama persis halus gitu ya, smooth seperti gelombang sinus, sama kayak listrik PLN. Selain PSY ini ada model satu lagi namanya MSY atau Modified Sine Wave. Jadi bentuk gelombangnya tuh rada kotak-kotak, nggak pure sinusoidal seperti itu gambar gelombangnya. Nah, untuk model MSY tadi lebih cocok digunakan untuk perangkat elektronik yang cara kerjanya tuh simple gitu, seperti motor, kipas, ya pokoknya yang enggak terlalu banyak IC di dalamnya. Kalau untuk Pure Sine Wave ini bisa untuk dipakai di perangkat elektronik apa aja ya, bisa di motor ataupun perangkat elektronik yang punya banyak sistem pemrograman gitu, yang banyak IC-nya seperti itu. Oke. Kipas, kemudian ada kutubnya juga, polaritas positif, negatif. Ini bisa dibuka ya, harusnya ya, diputar gini dibuka untuk kutubnya. Nah, kemudian di sini ada steker. Di sini outputnya ngambil dari sini, output. Kutub ini untuk ini ya, input dari akinya nanti ya. Colokan steker, kemudian ada saklar, ada indikator, power, volt on, kemudian ada display.
display input sini. Kemudian last one di sini ada jumper. Nah, jumper ini biasanya kita dapetin satu paket ya sama inverter ini. Jadi di dalam satu packaging. Nah, jumper ini nanti kita pakai untuk connect kutub di akumulator ke kutub di inverter seperti itu. Oke, let's jump into it guys. Satu-satunya hal yang harus kita lakukan untuk bikin backup listrik 220 volt ini menggunakan aki mudah sekali ya, gampang banget. Jadi cukup menghubungkan kutub yang ada di aki dengan yang ada di inverter. Jadi minus dengan minus, plus dengan plus seperti itu. Jadi seperti ini harusnya nanti. Ingat jangan sampai nge-cross ya. Nanti dia kalau nggak inverternya rusak, akinya cepat berkurang gitu tegangannya, kualitasnya juga berkurang, takutnya rusak seperti itu. Oke, langsung kita mulai aja. Pertama pasang di inverternya dulu. Ada enggak? Setelah itu pasang jumper. Nah, seperti ini, jadi ada yang split buaya, ada yang spoon. Yang spoon kita pasang di sini ya, di inverter. Kemudian yang negatif. Kalau udah kita kencangin, kemudian tinggal kita hubungkan jumper dengan akinya. Biasanya suka ada percikan api. Nah, seperti itu. Oke, mari kita lihat. On. Nah teman-teman, jadi ini rangkaian listrik cadangan yang sudah terpasang ya, yang sudah terakit. Di sini juga indikatornya sudah menyala, indikator inputnya ada 12,4 volt. Powernya oke, voltinya nggak aktif ya, nggak merah. Kalau aktif itu dia bakal warna merah. Contoh warnanya merahnya seperti ini. Ini aku coba lepas, aku pasang. Nah, pas gua lepas lagi nanti di sini bakal sekilas ada nyala warna merah. Nah, seperti itu. Jangan diulang-ulang lagi, nanti rusak. Oke, sekarang kita coba pakai perangkat elektronik. Oke teman-teman, sekarang inverternya udah gua hubungkan sama ini stop kontak, terminal stop kontak. Di sini juga udah terhubung sama kipas, sama charger laptop di sebelah sana. Charger laptopnya udah nyala ya. Sekarang kita coba trial untuk kipasnya.
bekerja dengan cukup baik ya. Masih bisa nyalain kipas dan charger laptop. Ini hasilnya tadi guys. Listrik cadangan ini atau backup listrik ini berguna banget ya untuk keadaan-keadaan genting seperti mati lampu atau saat di perjalanan tengah hutan seperti itu, camping in case. Ini bisa jadi backup yang cukup kuat kira-kira. Nah, untuk kalau teman-teman mau menghubungkan listrik dari inverter ini ke instalasi di rumah, bisa aja sebenarnya ya. Tinggal hubungkan steker ini dengan salah satu stop kontak. Jadi ini ada dua steker, di steker ujungnya di steker juga, bukan stop kontak seperti itu. Tinggal dihubungkan ke salah satu stop kontak listrik di rumah. Tapi pastiin saklar listrik rumah itu diturunin ya. Jadi nggak terhubung sama listrik dari PLN sekring di rumah, diturunin seperti itu. Jadi instalasinya tertutup dari rumah ke aki ini aja, nggak terhubung ke PLN. Mungkin nanti gue buatin tutorialnya lagi di video terpisah seperti itu. Dan kalau kelihatannya juga instalasi yang seperti ini nggak rapi banget ya. Nah, untuk pengembangan mungkin kalau teman-teman ada yang mau buat dan mau develop lagi, yang pertama mungkin enclosure ya, jadi lebih compact kemasannya. Terus juga ini ada percabangan saklar dan steker, jadi bisa dibuat dipakai langsung ataupun dikoneksikan ke instalasi listrik rumah seperti itu. Terus juga relay kalau mau pakai otomatis, terus Arduino atau PLC atau DDC kalau mau pakai otomasi ya. Dihubungkan ke panel surya juga bisa ya. Jadi untuk ngecharge si akinya ini. Oke, seperti itu dah mungkin video kali ini. Jangan lupa teman-teman, nggak ada patokan untuk pakai produk yang sama seperti yang gue pakai seperti saat ini. Kalian bisa pakai aki tipe lain untuk pembuatannya, tapi pastikan voltase dan kapasitas dari baterainya itu cukup dan sesuai kebutuhan seperti itu ya. Begitu juga dengan inverter, bisa pakai merek lain, yang lain-lain nggak apa-apa. Harusnya di sini saya pakai ini ya, harusnya gue pakai perangkat elektronik yang banyak IC-nya ya, karena sebelumnya gue bilang PSY itu cocok untuk perangkat elektronik yang banyak IC-nya. Cuma karena repot bawanya, jadi ini aja cukup kayaknya. Adaptor juga pakai IC, cuma emang tegangannya harusnya diukur pakai multimeter ya, karena saat ini belum ada ya. Mungkin lain waktu gue buatin lagi videonya seperti itu. Oke, thanks a lot guys, goodbye.